hadirkan bintang tamu berikutnya yang kisah cintanya sama seperti Dewi Persik. Maksudnya? Dia kisah cintanya lagi bimbang katanya. Apa bimbang seperti lagu? Ya, di pagi-pagi biar kita hadirkan ini dia Gita Gutawa. Tadi kata Kak Gita, kira ini panggilnya Gita Wirjawan ya? Emang ada hubungannya sama Hengki Kurniawan? Kamu nggak dapet yang gini itu sih? Oh iya, Mbak, sekarang. Oh iya, sekarang mau hormat dulu. Katanya Gita Gutawa, yang datang Gita Sinaga. Lu yang bener mana? Oh datangnya sendirian, katanya sama Mas Habibi. Gimana? Terakhir katanya kamu bimbang sama Habibie Hood. Katanya punya hubungan spesial sama Habibie Hood. Tapi bingung Habibie Hood kenapa nggak kesini ya? Habibie awas lo ya. Habibi. Mas Habibi nggak kangen ya sama kita ya? Mau dikasih terima kasih dulu kata Mbak Gita. Boleh. Baik, Gita Sinaga, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Kok malu-malu? Dia penontonnya baik loh ngucapin Ada Pak. Ulang lagi. Oke. Baik, kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Gita Sinaga yang sampai dengan sekarang masih single dan juga bimbang hubungan asmaranya dengan seorang Habibie Hood akan berujung di mana? Kita akan silakan satu. Silakan sayang. Ya. Habibie Hood datang dong, Habibie Hood datang ke sini, kita undang nggak datang, kita undang dari 2015 nggak pernah hadir di sini. Nanti aku promoin deh sajadahnya. Tolong disempatkan waktunya gitu untuk bercicet manja dengan kami. Padahal kemarin. Come to Dubai. Gita, jadi gimana kamu hubungannya sama Habibie itu sekarang sudah seperti Iya, apa? Kang Sule. Kemarin kita Sejauh undang ke sini mana? masih ngambang, Iya. terus deket, terus kalau sekarang sudah semakin dekat atau gimana? Emang dekat dari dulu. Sebenarnya dia ada tahu. Hah? Di mana? Enggak canda. Ada di mana? Di mobil, di mobil. Lagi nganterin ya? Kopi Bin, apa di Kopi Bin lagi ngopi nunggu? Kita samperin nih sekarang nih. Ada di mana? Ya baik-baik aja hubungannya memang selalu baik. Karena kan kemarin sempat sinetron bareng sama dia hampir setahun ya. Setahun syuting bareng pasti dong semakin bondingnya semakin deket gitu. Rencana kita juga akan bikin season 2-nya. Ya, Rencana nikahnya jadi kapan? tergantung nih kalau stripping nextnya lancar jadi ada modal. Jadi nunggu modal dulu. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Tapi buat seorang Gita Sinaga tuh mungkin gak sih ketika akhirnya kerja bareng, ada chemistry, kemudian justru malah membuka hati untuk jauh lebih serius lagi. Kamu tuh tipikal yang seperti itu gak sih? Atau mungkin kamu tipikal yang sulit bisa untuk punya hubungan spesial dengan lawan main ketika di tempat lokasi Iya, aku syuting? susah banget. Bukan kamu, dia. Galak ya. Ya sebenarnya emang gak semudah itu ya Kak ya. Karena pasti sebenarnya sama aja kayak kita misalnya bergaul sama orang. Pasti kita langsung begitu lihat orang kan, oh ini kayak gue cepet deh, bisa frekuensinya kayak ketemu deh. Tiba-tiba ada magnet. Iya, jarang banget sebenarnya nemu segampang aku satu frekuensi sama Habibie. Memang so far ya, memang semudah itu dekat sama dia dan memang kita kan syuting pertama kali 9 tahun lalu. Begitu sekarang sempat nggak pernah syuting bareng, sekarang ditemuin tuh kayak, ih kok malah lebih nyambung lagi sih gitu. Yang bikin kamu nyaman dari Habibie Hood apa? Dia tuh pinter banget orangnya, setuju nggak? Setuju. Setuju kan, karena kamu temannya juga kan. Iya. Jadi ngobrol apapun nyambung, from A to Z gitu. Jadi ya apalagi sekarang kita kan yang bisa bikin kita dekat sama orang karena komunikasi. Itu. Bener ya, komunikasi lancar, terus kamu melihat dia orang pintar juga ya. Mungkin ini juga alasan lain kenapa seorang Gita merasa, waduh aku tuh nyaman banget sama seorang Habibie Hood. Jadi karena rasa nyaman untuk ngobrol sama Habibie itu yang membuat akhirnya semakin dekat. Iya. Coba barangkali ngobrol sama Kang Sule, siapa tahu nyaman. Jangan salah, setiap wanita yang ngobrol sama Kang Sule sekali natap mata Kang Sule jatuh hati. Betul. Berarti dia ngobrol sama Habibah. Selain komunikasi, selain gitar, yang bikin kamu ngerasa cocok dan juga nyaman sama Habibie Hood apa lagi? Jadi gini, bercandanya juga nyambung banget. Senyambung itu, dia kan orangnya lucunya luar biasa. Tapi mungkin buat orang kadang-kadang gini kali ya, kita bercanda, ih
apaan sih yang lucu kok nggak lucu? Ternyata yang ngerasa lucu cuman kita berdua gitu loh. Jadi kamu suka cowok humoris? Dia buat aku dia sehumoris itu, nggak ada orang lain. Kalau mau humoris, Saya penasaran. Kita bertiga humoris kepilihnya di antara kita bertiga. Tapi tipikal aku emang kayak kalian-kalian. Kayak kita kata. Tapi tipikal aku kayak kalian-kalian ya. di antara King Nasar, Karen Delano, Kang Sule. sama Kang Sule, Iya. Yang mana? yang mendekati cowok idaman kamu. Dibilangin tiga-tiganya bisa jadiin satu aja nggak sih? Hari apa? Aku hari Sabtu Minggu lah. Ya aku Jumat aja udah. Aku Senin Kemis. Saya puasa Senin Kamis. Tapi mereka luar biasa. Banget. Mereka ini punya kalian masing-masing. King Nasar punya suara bagus. Kalau Kang Sule punya kalian studionya luar biasa. Iya, tahu. Nyalon. Yang tengah punya salon. Justru perempuan. Nyalon. Gua dukung 2004. Bukan itu salon. Tapi kenapa sih nggak diseriusin? Apa yang sampai sekarang Sampai tuh sekarang masih nggak kayaknya- diseriusin itu cuma berteman-teman. Emang aja. kata siapa? Oh, emang sudah serius. Ternyata sudah serius. Seriusnya tuh sejauh mana? Makanya tadi sempat bilang tunggu duitnya dulu. Berarti udah menabung ke tahap mau serius gitu ya? Pokoknya ya Mau lihat nikah. nantilah. Mudah-mudahan. Jangan diseriusin sama teman kerja. Aku juga kemarin-kemarin serius sama teman kerja. Ditikung sama pilot. Jangan, gitu jangan ya? Cuma, aduh. Tapi ya kalau Kurang gercep loh. bukan kurang gercep, emang lo nya aja demennya kayak begitu. Kita artikel yang satu ini nih, mungkin ini alasan dari seorang Gita Sinaga. Apa sih alasannya belum menikah sampai dengan sekarang ya? Masih beda agama, Gita Sinaga tak sabar dinikahi Habibie Hood. Jadi masalah nggak sih buat kamu? TV ya. Ya masalah lah. Bukan masalah sih, maksudnya pasti kan keluarga itu, aku anak tunggal. Oh. Ya pasti orang tua aku itu berharapnya dan aku pribadi supaya lancar semua hubungan ya baiknya memang seagama, baiknya. Baiknya ya. Meskipun ya pemahaman aku mungkin ada beda ya. Tapi kan mungkin agak sulit di-share di sini cuman ya baiknya seagama dong. Tapi Kak Gita termasuk yang nurut. Maksudnya gini, kan biasanya kalau keluarga besar apalagi ya gitu kan pasti termasuk yang naon keur nanya ka dia langsung. Termasuk yang nurut apa kata keluarga atau yang ada punya pendapat sendiri gitu. Gitu nggak? Pendapat aku pasti akan aku share tapi pasti aku butuh persetujuan orang tua, aku anak tunggal soalnya. Oh iya, dan perempuan juga sih ya. Perempuan. Gitu ya benar-benar. Beda keyakinannya terkadang itu menjadi penghalang. Sama kayak aku sama Dewi Persik, kita beda keyakinan. Aku yakin, dia nggak yakin. Yakin loh sebenarnya Kak Dewi tuh yakin Itu semua itu Korean. perlu dibuktikan, bukan hanya teori kata Kang Sule. Apanya sih kan yang dibuktiin? Tapi saya setuju nurut sama orang tua itu. Iya. Dia harus nurut sama orang tua. Karena ada Betul. orang tua yang nggak boleh kita turutin. Yang Apa ada itu? capnya. Kita udah serius loh. Kirain Tapi Kang Sule kan paling berpengalaman soal masalah cinta, masalah hubungan. Kalau Kang Sule mau memberikan wejangan kepada seorang Gita Sinaga, Iya. wejangan apa? Wejangan apa? kira-kira? Kan orang Kang tua Sule. nih. yang serius, Kan yang yang serius. serius. Kang, silakan Duduk, boleh geser coba. duduk sini Kang. Geser dulu. Geser. Geser Yang dulu. serius Kang Sule, yang serius. Ah, itu. Yang serius. Kang Sule mau kasih wejangan apa sama Gita? Sebetulnya wejangan itu Sebagai orang tua. Dilihat dong matanya. Kalau ngomong tuh saling lihat. enggak, maksudnya nggak ada lah wejangan ya. Iya. Maksudnya yang bisa menjalankan itu kan diri kitanya sendiri ya. Jadi siapapun yang ngasih wejangan sama dia itu hanya bisa didengarkan dan dihayati saja. Iya. Iya, namun Silakan wejangannya. wejangannya Apa silakan. tuh? Yang terpenting malah benar ini mah serius. Oh, Iya, serius. serius. Diam dulu lu, serius nih. Yang terpenting kata apa Kang? Yang Enak. terpenting mah waspada lah. Waspada. Itu aja, karena yang namanya pasangan itu tidak ada yang cocok. Betul. Oh, berarti Ya. nggak cocok semua gitu Pak? Nggak ada yang cocok, justru pasangan itu mencocokkan. Makanya banyak yang apa namanya di-post berpisah itu ya karena ketidakcocokan dan Betul, tidak betul, bisa setuju, mencocokkan. Yang satu mau mencocokkan, yang satunya susah Tidak ya mau tergantung mencocokkan. dari
kedewasaannya masing-masing. Betul, setuju sih. Ya. Jadi Kang Sule kemarin yang sulit mencocokkan siapa, Kang Sule apa yang Sona? Ini seperti yang selalu komen di TikTok saya. Coba dong. Deterjen ya Kang Sule, deterjen. Ya, kita ini jadi kepengen wawancara terus sama Kang Sule ya, tapi sebentar dulu Kang. Kang Sule juga harus bisa memperhatikan bagaimana hubungan mereka ini berdua dengan Mas Habibie. Bisa nggak sih diteleponi kita bisa tahu gitu? Video call dong. Video call. Oh dia. Lihat Kang, nanti Kang Sule lihat Kang Mas Habibie ini serius nggak sama Teteh Sinaga? Ayo coba. Coba video call. Kamu deh. Oh aku handphone udah digadein soalnya. Nggak ada. iPhone aku udah digadein. Ada yang aja kali ya. Kang Sule mau nelpon coba, siapa? Kang Sule, iya. Kang Sule mau nelpon siapa? Ini gue lagi nyari translate. Habibie nggak ada nomornya. Kenapa? Kamu nggak mau video call kenapa? Hubungannya lagi renggang apa gimana? Enggak. Tapi kenapa? Karena apa namanya? Dia malu nanti kalau misalnya ini di video call ini keangkat, ntar dia ngambek loh. Oh dia orangnya pemalu, nggak apa-apa. Tapi kalau Malu. komunikasi rutin sama dia? Rutin sekali. Video call bisa sehari berapa kali? Kita bukan tipikal video call, lebih banyak teleponan sih. Oke ya. It's okay kalau misalnya memang tidak bisa dihubungi pagi hari ini. Yang pasti kita berharap Gita Sinaga dan juga Habibie Hood kalau memang serius jalannya dimudahkan. Amin. Tapi Amin, buat amin. kita, apa yang mau disampaikan untuk Kang Sule? Hah? Buat Habibie. Habibie pasangannya. Oh Habibie. Saya ini lagi bingung loh. Kue mangkok saya belum laku-laku. Apa ya? Gita mau menyampaikan apa untuk Habibie Hood? Anjir, Silakan. Kue mangkok. Apa? Nggak ada bilang apa? sih. Kak Karen. Hah? Mau bilang apa sama Habibie? Ya apa? Ya mau bilang thank you udah jadi partner yang baik, baik dalam pekerjaan dan kehidupan gitu. Mudah-mudahan selalu jadi Habibie yang aku kenal. Selalu menjadi Habibie yang aku kenal ya. Oke. Gita Sinaga tapi namanya juga manusia, selalu ada permasalahannya, baik itu permasalahan percintaan, masalah Pasti. keuangan, pekerjaan segala macam. Barangkali ini juga yang membuat seorang Gita Sinaga tanpa kita ketahui dia juga sempat down karena masalah yang satu ini. Apa sih masalahnya? Oh, ya kehidupan ya, maksudnya banyak banget pasti. Jadi aku tuh merasa bahwa dari aku kecil sampai aku dewasa itu Tuhan tuh terlalu baik gitu loh. Biar kalimat aku gitu ya, karena aku nggak pernah ngerasa hal-hal yang bikin orang drop banget. Sampai beberapa kali tuh kalau di interview ditanya, apa sih titik terendah tuh gue ngarang gitu. Jujur aja. Selalu ngarang. Ngarang karena bingung ya, apa ya, karena nggak ada yang bener-bener bikin aku ini banget, patah banget. Kecuali waktu itu nyokap sakit, karena aku hubungannya sangat dekat sama orang tua kan. Maksud sama nyokap tuh dekatnya luar biasa. Tapi akhirnya itu udah membaik gitu. Jadi selalu bingung sampai akhirnya ya, mungkin kebingungan itu kan kita memanifestasi ya, maksudnya jadi berpikir apa ya. Jadi mungkin akhirnya adalah dalam kehidupan itu aku tuh bener-bener yang kayak ngerasain semua hal secara bersamaan. Sampai aku ada anxiety disorder, ada panic attack kayak gitu-gitulah. Dan itu strugglingnya susah banget juga. Kadang-kadang di lokasi aja tuh bisa kayak, duh gue udah gak sanggup nih kayak gini, lalu ke IGD, bolak-balik gitu. Sempet? Oh itu, iya. Itu sempet banget. Dari awalnya memang ngerasa sampai dicek nggak ada penyakit apa-apa, sampai berpikir aja di macam-macam ya. Oke, jadi masalah apa sih yang mengganggu pikiran kamu? Sampai akhirnya aku juga bertanya gitu mungkin ke psikolog, ke psikiatris. Ya memang ada lah momen di dalam kehidupan seseorang itu nggak selalu lancar seperti apa yang kita Betul, harapkan. iya. Tapi mungkin karena ketidaksiapan, jadi karena selalu merasa kurang nyaman gitu hidupnya. Maksudnya kayak bukan nyaman ya, kayak lo nggak pernah ada paling putus cinta, tapi putus cinta apa sih gitu kan? Jadi gimana? Kayak dicari-cari sendiri masalahnya gitu atau? Enggak, jadi kayak ngerasa loh kok hidup jadi gini banget ya. Kok jadi ada perubahan-perubahan itu nggak bisa kita terima. Sehingga jadi pikiran tuh jadi kalut. Hal simpelnya apa? Contoh kecilnya. Udah nggak bisa, itu udah kayak apa ya, berperang aja di kepala juga. Oke. Sampai akhirnya jadi ke IGD apa segala macam. Sampai kadang-kadang berhenti depan rumah sakit itu udah adalah hal yang sering aku lakuin. Jadi yang penting gue udah lihat nih wujudnya rumah sakit. Jadi gue udah ngerasa tenang. Hanya karena pikiran aja ya? Iya, jadi kita kayak udah nggak bisa
kontrol gitu. Yang pasti kita hanya cuma bisa mengingatkan bukan cuma buat kita tapi juga buat sobat Ambiar di rumah sana bahwa ternyata sebenarnya masalah terbesar yang harus kita hadapi itu bukan ada di depan mata tetapi di dalam Diri pikiran kita sendiri. ya. Iya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi Ambiar. Senyumlah syukur